soir. Combien tu prends? 150 €. On va dans un salon et tu me... Sebuah film komedi romantis berjudul How Much Do You Love Me? Yang dalam bahasa Indonesia berarti seberapa besar cintamu padaku. Film ini dibintangi oleh Bernard Campen dan juga teman Bigo Live saya, Monica Bellucci. Film yang rilis tahun 2005 di Prancis ini disutradarai oleh Bertrand Blier. Bercerita tentang seorang pegawai kantoran yang merasa bosan dan kesepian dengan kehidupannya di kota Paris. Suatu hari, karena menang undian, pria ini pun mendadak jadi kaya raya. Bingung dan gak tahu cara menghabiskan uangnya, ia memutuskan menyewa pelacur untuk menemaninya sampai uangnya habis. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke jalan cerita selengkapnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Frank Collis yang sedang berbincang dengan seorang pelacur bernama Daniela. Diceritakan, Frank Collis adalah seorang pria yang merasa kesepian tanpa pacar, tanpa istri, dan tanpa baby sister. Dikarenakan habis memenangkan lotre yang sangat besar, Frank Collis pun berani menawarkan Daniela untuk hidup bersamanya dan ia akan membayarnya 100.000 euro per bulan sampai uangnya habis. Melihat harga yang ditawarkan cukup besar, Daniela setuju untuk hidup bersamanya. Sebelum berangkat ke rumah Frank Collis, Daniela pun meminta uang muka terlebih dahulu, dan meminta Frank Collis untuk memperlakukannya dengan baik, sebagaimana seorang istri ketika mereka sedang berhubungan badan. Frank Collis pun setuju dengan permintaan Daniela. Mereka pun akhirnya pergi bersama ke rumah Frank Collis. Saat berada di tangga depan rumah, Frank Collis tiba-tiba terjatuh. Daniela pun menolong Frank Collis dan memanggilkan seorang dokter untuk memeriksanya. Dari pemeriksaan dokter ternyata Frank Collis mendapat serangan jantung karena gugup telah membawa wanita cantik tersebut. Sesampainya di rumah Daniela terkejut karena ia disambut layaknya seorang istri. Setelah itu Daniela dan Frank Collis pun berbincang-bincang di sofa. Saat berbicara hal yang serius, tiba-tiba Daniela mulai menggoda dan merayu Frank Collis. Dan setelah itu mereka melakukan adegan yang membuat mata para jomblo pedih. Esok paginya ketika Frank Collis hendak pergi kerja, Daniela merayunya lagi. Tapi kali ini Frank Collis menolaknya dan langsung keluar untuk berangkat bekerja. Saat berjalan di tangga tiba-tiba ia terjatuh. Daniela pun datang dan membawanya ke rumah. Lalu Frank Collis menghubungi temannya bernama Andre yang merupakan seorang dokter yang biasa memeriksanya. Andre pun segera datang dan memeriksa Frank Collis. Melihat di dalam rumah ada cewek cakep nan semlohai. Andre berkata pada Frank Collis bahwa wanita itu bisa membuatnya dalam bahaya. Karena berada di dekatnya bisa membuatnya tegang. Andre lalu juga mendatangi Daniela dan meminta agar ia bisa menjaga Frank Collis dengan baik. Hari Minggunya mereka berdua pergi ke sebuah pantai. Saat asik bermesraan di tepi pantai, tiba-tiba hujan turun sangat deras. Mereka berdua langsung lari ke dalam mobil. Dan di dalam mobil mereka melakukan adegan tancap pisang lagi. Malam harinya Frank Collis menghubungi Andre untuk datang ke rumahnya. Sampainya Andre di rumah, ternyata Frank Collis menyuruh Andre untuk memeriksa Daniela yang sedang tidak enak badan. Andre segera memeriksa Daniela di dalam kamarnya. Saat akan memeriksa, Daniela menawarkan diri untuk membuka seluruh pakaiannya agar Andre mudah untuk memeriksanya. Belum sempat memeriksa Daniela, Andre merasa tegang dan terjatuh karena tak tahan melihat keindahan tubuh Daniela. Dan Frank Collis pun bergegas menolongnya. Ternyata, Andre terkena serangan jantung. Dan naasnya lagi, nyawa Andre tak bisa terselamatkan. Andre mati karena melihat tubuh semlohai Daniela. Beberapa hari kemudian, terlihat Frank Collis sedang berada di kantornya. Ia terlihat dikelilingi teman kantornya. Hal ini dikarenakan akhir-akhir ini ia terlihat tidak seperti biasanya.
di mana akhir-akhir ini Francolis sering senyum dan tertawa sendirian. Francolis menceritakan bahwa sekarang ia tinggal bersama seorang wanita di rumahnya. Hal itulah yang membuat ia seperti itu. Karena penasaran, teman-temannya memaksa pengen datang ke rumahnya. Sepulang kerja, mereka semua akhirnya pergi ke rumah Francolis. Saat sampai di rumah, Francolis pun memanggil Daniela tapi tidak ada jawaban darinya. Ia lalu memeriksa setiap sudut rumahnya dan ternyata Daniela telah pergi meninggalkannya. Malam harinya, Francolis mencari Daniela di bar tempat mereka pertama kali bertemu. Dan benar saja, Daniela sedang buka lapaknya kembali di bar tersebut. Francolis pun masuk ke dalam bar tersebut dan melihat Daniela sedang masuk ke kamar dengan seorang pria. Saat ia duduk di bar tersebut, ada daur muda cantik nan Bahenol datang mendekatinya. Ketika sedang asik nego harga, Francolis melihat Daniela sudah keluar dari kamarnya. Francolis yang cemburu langsung menggandeng daun muda tadi dan membawanya keluar. Daniela pun langsung mengejar Francolis dan memanggilnya dengan keras. Francolis akhirnya kembali. Ia mengungkapkan isi hatinya pada Daniela kalau sebenarnya ia sangat mencintai Daniela. Tapi Daniela malah mengungkapkan hal yang sebaliknya. Ia mengatakan bahwa sudah ada pria lain yang sangat berarti di hidupnya. Francolis pun tak peduli akan hal itu. Ia tetap mengajak Daniela untuk tinggal bersamanya lagi. Daniela pun akhirnya luluh dan setuju untuk kembali ke rumah Francolis. Sesampainya di rumah, mereka pun langsung bercocok tanam lagi. Karena suara desahan mereka terlalu barbar. Tetangganya pun datang menegur mereka. Beberapa hari kemudian, ada seorang om-om mendatangi rumah Francolis. Dan ternyata om-om itu adalah pacarnya Daniela. Dia datang bermaksud untuk menjemput Daniela. Namun Francolis bersikeras agar Daniela tidak pergi dengan om-om tersebut. Lalu om-om itu memberi persyaratan pada Francolis. Yaitu, jika ia tetap ingin tinggal bersama Daniela maka ia harus menyerahkan semua uangnya pada om-om tersebut. Hal ini diketahuinya karena Daniela sudah menceritakan pada om-om tersebut kalau Francolis memiliki banyak uang hasil dari menang lotre. Francolis lalu bertanya pada Daniela, apakah Daniela masih bersedia tinggal bersamanya kalau dia sudah tidak memiliki uang lagi. Daniela pun mengatakan pada Francolis bahwa sebenarnya uang itu bukan untuk membelinya, melainkan membeli kebebasan Daniela dari om-om tersebut. Francolis setelah mendengarkan pernyataan tersebut langsung berkata bahwa sebenarnya ia memang mencintai Daniela. Akan tetapi Francolis masih memilih menyimpan uangnya dan membiarkan Daniela pergi. Mendengar hal itu, Daniela pun langsung berkemas dan pergi dengan om-om tersebut. Setelah sampai di rumah om tadi dan ketika akan melakukan kegiatan tancap pisang, Daniela terlihat loyo, tak bersemangat dan mengatakan bahwa ia ingin kembali pada Francolis dan tak ingin bersama dengan om-om itu lagi. Singkat cerita, Daniela pun kembali ke rumah Francolis. Pas di depan pintu rumah, ia mendengar suara desahan dari kamar sebelah. Karena penasaran Daniela pergi mengecek kamar tersebut. Dan ternyata itu adalah Francolis yang sedang asik mencukur rumput tetangganya. Melihat Daniela datang, Francolis segera menyelesaikan kegiatannya tersebut. Daniela pun berkata pada Francolis bahwa sebenarnya ia juga mencintainya. Dan ia tetap ingin bersama Francolis walaupun nanti ia tidak punya uang lagi. Mendengar hal itu, Francolis pun akhirnya berkata jujur pada Daniela bahwa sebenarnya ia tidak memiliki uang sebanyak itu dan cerita mengenai menang lotre itu hanya sebuah karangannya semata agar bisa hidup bersama Daniela. Merasa dibohongi dan dipermainkan, Daniela pun marah pada Francolis. Tetapi dengan jurus andalannya, Francolis berhasil merayu Daniela yang akhirnya mereka melakukan adegan yang membuat mata jomblo pedih lagi. Tak berselang lama teman kantor Francolis datang. Ia mengecek keadaan Francolis karena sudah beberapa hari tidak masuk kerja. Dan ia mendapati Francolis sedang bersama Daniela lagi. Merasa senang karena hal itu. Temanya tersebut memanggil semua teman yang lainnya untuk datang. Mereka pun berpesta untuk menyambut kembali bersamanya Francolis dan Daniela. Di akhir film,
terlihat Francolis yang telah hidup bahagia bersama Daniela, di mana mereka sedang makan berdua dan merangkai kehidupan mereka bersama-sama. Dan film pun selesai. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah setia menonton filmnya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini.